Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Nah, kali ini kita akan membahas tentang barisan geometri. Kalau sebelumnya kita membahas barisan aritmetika, maka kali ini kita akan membahas barisan geometri. Nah, sekarang perhatikan barisan bilangan berikut. Nah, kalau kita lihat di sini 2, 4, 8, 16,32. Nah, kalau 4 ini kita bagikan dengan 2, itu nilainya adalah 2. Nah, sekarang kalau 8 dibagi dengan 4, nilainya juga 2. Nah, bagaimana dengan 16 dibagi dengan 8? Ternyata juga 2. Nah, lalu dengan 32 dibagi dengan 16, dia 2. Nah, ternyata barisan bilangan ini kalau suku keduanya dibagi dengan suku pertama, dia akan selalu sama dengan suku 3 dibagi dengan suku kedua, yaitu 2, dan bilangannya tetap 2. Baik, sekarang kita perhatikan barisan bilangan berikutnya, yaitu 5,15, 45,135. Nah, sekarang kalau 15 dibagi dengan 5, itu nilainya adalah 3. Nah, sekarang kalau 45 dibagi dengan 15, nilainya adalah 3. Nah, begitu juga dengan 135 dibagi 45, nilainya adalah 3. Ternyata begitu suku dirinya dibagi dengan suku sebelumnya, dia adalah selalu nilainya sama, yaitu 3. Nah, kalau yang ini juga sama, adalah 2. Kalau begitu, barisan bilangan inilah yang disebut dengan barisan geometri, di mana barisan bilangan yang setiap suku berikutnya didapat dengan mengalihkan bilangan yang besarannya tetap, yaitu rasio. Nah, yang tetap itu yang ini. Nah, yang kita bagikan tadi, yang hasil dari pembagi kita tadi adalah yang disebut rasio. Jadi kalau 4 kita kalikan 2, nilainya 8. 2 dikali 2, nilainya 4. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Nah, ya kan, selalu menghasilkan pengalinya tetap. Begitu juga dengan yang ini. Nah, ini tadi suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, nilainya selalu tetap, yaitu sama dengan 3. Nah, kalau U1 itu barisannya adalah U1, U2 sampai dengan UN. Nah, yang rasio tadi, yang pembaginya adalah disebut rasio, yaitu U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi dengan U3 sampai dengan UN dibagi dengan UN dikurang 1. Oke, jika sekarang suku pertama kita misalkan A, jadi U1 itu adalah A. Nah, bolehlah kita menulisnya A dikali dengan rasio pangkat 0. Setiap bilangan yang berpangkat 0 nilainya 1. 1 dikali A kembali ke A. Oke, sekarang rasio itu sama dengan suku kedua dibagi suku pertama. Berarti suku kedua ini sama dengan R dikali dengan suku 1, ya. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan U2 sama dengan U1 dikali dengan R. Maka U1 itu tadi adalah A, ya kan? Berarti A dikali dengan rasio. Nah, sekarang R-nya kita tuliskan, dia pangkatnya di sini adalah 1. Jadi kita tulis pangkatnya 1. Kemudian rasio juga sama nilainya dengan U3 dibagi U2. Kalau begitu, U3 ini sama dengan R dikali dengan U2. Nah, kita tahu U2 ini adalah A dikali R pangkat 1. Nah, sekarang U2-nya kita ganti dengan yang ini. Maka ditulislah
A dikali R pangkat 1 dikali dengan R. U3 ya, U3 sama dengan A dikali R pangkat 1 dikali dengan R. Nah ini menurut sifat perpangkatan, karena dia sejenis, ini bisa dijumlahkan. Berarti ini adalah A dikali R pangkat 2. Maka bisa ditulis U3 adalah R pangkat 2. Nah sekarang di sini tadi masih rasio itu sama juga dengan U4 dibagi dengan U3. Kalau begitu U4 sama dengan rasio dikali dengan U3. Ya. Nah, U3 di sini kita tuliskan dan kita ganti dengan A dikali R pangkat 2. Ya. U3-nya. Nah, ini U3 ya, sama dengan di sini. Lalu ini dikalikan dengan R. Nah, sekarang ini pangkat 1, ini pangkat 2. Nah, menurut sifat perpangkatan ini bisa dijumlahkan. Maka U4 bisa kita tuliskan menjadi ini 2 tambah 1 3 AR dikali R pangkat 3. Nah, sekarang kalau kita perhatikan U1, U2, U3 dan U4, di sini yang tetap adalah A-nya. A-nya tetap, tetapi rasionya, pangkat dari rasio selalu berbeda dan berkurang 1 dari N-nya. Jadi kalau U1, UN-nya ini ya, U1 dikurangi 1 dia 0, 2 dikurangi 1 dia 1, 3 dikurangi 1 dia 2, 4 dikurangi 1 3. Nah, kalau begitu bisa kita tulis ya UN sama dengan A dikali R N dikurang 1 sesuai di sini tadi. Kalau dia 4, maka pangkat dari rasio dikurang dari 1. Ya. Nah, UN inilah yang disebut dengan rumus suku ke N dari barisan geometri. Nah, sekarang untuk suku tengah dari barisan geometri adalah suku tengah sama dengan akar dari suku awal dikali dengan suku akhir. Kemudian untuk barisan geometri dengan banyak sukunya yang ganjil. Kemudian untuk sisipan barisan geometri ini rasionya adalah S ditambah 1 akar dari Q dibagi P, di mana Q ini adalah suku akhir dan P ini adalah suku awal, S ini adalah sisipannya. Oke, untuk lebih mudah memahami kita lihat ke contoh soal. Oke, contoh soal nomor 1, tentukan suku pertama, rasio, rumus suku ke N dan suku ke-8 dari barisan tersebut. Nah, kita tahu suku pertamanya adalah A-nya tadi 128. Kemudian yang namanya rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama. Sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Nah, 64 dibagi 128 ini akan sama nilainya dengan 32 dibagi 64. Jadinya 1/2. 32 dibagi 32 1. 64 dibagi 32 adalah 2. Nah, inilah rasionya. Rasionya 1/2. Kemudian rumus suku ke N-nya dari barisan tersebut. Nah, yang umum kita tahu A dikali R pangkat N dikurang 1. Maka A-nya kita ganti dengan 128. Lalu rasionya kita ganti dengan 1/2. Nah, ini. Lalu 128 ini kita jadikan bilangan berpangkat yang paling sederhana. Maka diperolehlah 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 ini sama nilainya dengan 128. 1/2. Nah, ini bisa dibuat menjadi perpangkatan menjadi 2 pangkat negatif 1. Ya, ini tetap negatif dikurang N dikurang 1. Nah, sekarang ini kita kalikan ke sini. Negatif 1 dikali N, negatif N. Negatif 1 dikali negatif 1 plus 1. Plus 1. Jadi 2 pangkat plus 1 dengan 2 plus pangkat 7. Ini bisa dioperasikan menurut sifat perpangkatan. Ya. Nah, ini sudah dirubah plus 1. Nah, sekarang 2 pangkat 7 dengan 2 pangkat 1 itu adalah 2 pangkat 8. Mi dikurang N. Nah, inilah rumus suku ke N-nya.
Nah, sekarang yang ditanyakan adalah suku ke-8. Berarti tinggal N-nya ini aja yang diganti dengan 8. Ya, suku ke-8 berarti N-nya ganti dengan 8. Nah, 8 dikurang 8 adalah 0. 2 pangkat 0. Nah, setiap bilangan yang berpangkat 0 nilainya adalah 1. Jadi, suku pertama rasio suku ke N dan suku ke-8 adalah 128 untuk suku pertama, rasio 1/2. Rumus suku ke N-nya adalah 2 berpangkat 8 dikurang N. Dan suku ke-8 adalah nilainya 1. Oke, kita coba lihat contoh yang kedua. Diketahui barisan geometri dengan suku ke-6 dan suku ke-10 adalah suku ke-6-nya 96, suku ke-10-nya adalah 1536. Pertanyaannya, tentukan suku ke-8, tetapi rasio yang positif. Oke, barisan geometri untuk suku ke N-nya adalah A dikali R dengan pangkat N dikurang 1. Kita tahu suku ke-6 berarti AR pangkat 5 sama dengan 96. Nah, untuk suku ke-10 berarti AR pangkat 9. Ini sama dengan 1536. Nah, sekarang yang ini, penulisan dari A dikali R pangkat 9 ini bisa kita tulis menjadi AR pangkat 5 dikali dengan R pangkat 4. Ini kan kalau kita jumlahkan tetap kembali ke 9 ya. Nah, sekarang AR pangkat 5 ini adalah milik U6, yaitu 96. Maka AR pangkat 5-nya kita ganti dengan 96. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi dengan 96. Nah, R pangkat 4 sama dengan 1536 bagi 96. Diperolehlah nilai 16. Nah, supaya R saja, maka ini kita tarik akar 4 dari 16. Nah, akar 4 dari 16 itu adalah plus minus 2. Nah, maka rasionya adalah karena plus minus 2. Tetapi karena ada pembatasan untuk yang positif, maka yang kita gunakan adalah rasio R sama dengan 2. Nah, lalu tadi pertanyaannya adalah suku ke-8. Nah, kita tidak tahu suku pertamanya. Kita carilah suku pertamanya. Dengan cara rasio bisa kita substitusikan ke suku 6 atau ke suku 10. Nah, ini kita mencoba ke suku 6. Ganti rasionya dengan 2 pangkat 5 sama dengan 96. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kedua ruas kita bagi dengan 32, maka diperoleh 96 dibagi 32. Maka dapatlah nilai A 3. Rasio ada, suku pertama ada, maka suku ke-8-nya adalah AR pangkat 7. Nah, A-nya 3. Rasionya 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 dikalikan dengan 3. Nilainya adalah 384. Jadi, suku ke-8 dari barisan tersebut adalah 384. Baik, kita coba lihat soal yang ketiga. Suku tengah suatu barisan geometri adalah 9 UT ya. Kemudian suku pertamanya 243. Dan jika suku ketiga adalah 3, tentukan suku terakhir dan rasio dari barisan tersebut. Oke, kita tahu suku tengah sama dengan 9. Kemudian suku awal 243. Kita U3-nya adalah 3. Kita tahu suku terakhir barisan itu adalah U tengah ditarik akar suku awal dikali dengan suku akhir. Nah, suku tengah tadi adalah 9. Nah, suku awal 243 dikali dengan UN. Nah, supaya bentuk akarnya ini tidak ada, maka kedua ruas kita kuadratkan. Ini dikuadratkan,
Maka kalau ini dikuadratkan akarnya menjadi hilang. Berarti 9 kuadrat, 9 pangkat 2 sama dengan 243 dikali UN. Nah, 9 pangkat 2 itu adalah 81. Sekarang kedua ruas, ya. Ini UN-nya dibagi dengan 243. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 243. Maka diperolehlah nilai 1/3. Ini dibagi 81, yang ini bagi 81. Dapat 1/3. Oke, sekarang mencari rasionya. Nah, untuk suku ketiga sama dengan 3 katanya. Berarti AR pangkat 2 sama dengan 3. Suku pertama ada 243. Ganti dengan 243 suku pertamanya. Nah, ini kedua ruas kita bagikan dengan 243. Dapatlah R pangkat 2 sama dengan 3 dibagi 243. Nah, ini kita sederhanakan, maka diperolehlah nilai 1/81 untuk R pangkat 2. Nah, sekarang untuk rasionya, berarti ini kita tarik akar. Nah, berarti akar dari 1, kedua ruas tarik akar ya, R. Berarti akar dari 1 dibagi dengan 81. Ini diperoleh nilai plus minus 1/9. Jadi, suku terakhirnya adalah 1/3 dan rasionya adalah plus minus 1/9. Oke, soal yang nomor 4. Antara bilangan 2 dan 512 disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Pertanyaannya, tentukan rasio dan suku ke-7 dari barisan tersebut. Nah, suku awal, suku pertama atau P sama dengan 2. Suku terakhir atau Q adalah 512. Kemudian S-nya adalah 3. Kita tahu rumusnya adalah untuk mencari rasio S ditambah 1 akar dari 9/Q P ya. S tambah 1 akar dari Q dibagi dengan P. Nah, S-nya kita ganti dengan 3, Q-nya 512 bagi 2, 3 tambah 1 adalah 4, terus 512 dibagi 2 adalah 256. Berarti rasio adalah akar 4 dari 256. Adalah 4, maka rasionya sama dengan 4. Pertanyaannya suku ke-7. Suku ke-7 berarti AR pangkat 6 ya, atau PR pangkat 7 dikurang 1 ya. Nah, 7 kurang 1 adalah 6. R-nya kita ganti dengan 4 rasionya, dan suku awalnya tadi adalah 2, P-nya adalah 2. Berarti 4 pangkat 6 itu adalah 4096, kita kalikan dengan 2, maka nilainya diperoleh 8192. Jadi rasionya 4 dan suku ke-7 adalah 8192. Oke. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.